Baik, saya akan melanjutkan materi anti korupsi yaitu bab 8, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undang. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, detik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku lagi semua digolongkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Satgas 1919 nomor 75 2 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saudaran dan Hekbot dan Stop 1881 berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian KUHP ini yaitu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian untuk meski tidak secara khusus mengatur pengenal tidak pidana korupsi di dalamnya. KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi. Pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. 2. Peraturan pemberantasan korupsi. Penguasa Peran Pusat Nomor PRT Perpus 3 Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. B. Latar belakang lahirnya detik korupsi dalam perundang-undang korupsi. Untuk memahami detik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi perlu menjauh latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan detik tersebut. Meningkat munculnya undang-undang korupsi. Yang pertama, detik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Detik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah detik-detik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai detik korupsi oleh para pembuat undang-undang. 2. Detik korupsi yang diambil dari KUHP. Detik mana yang dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu A. Detik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan detik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah detik-detik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi detik korupsi sehingga detik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Dengan demikian sebagai konsekuensinya diambilnya detik tersebut dari KUHP, atau dengan kata lain apabila perbuatan seseorang memenuhi rumusan detik itu maka kepadanya. B. Detik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan detik korupsi yang tidak ditarik secara mutlak dari KUHP adalah detik-detik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi diadopsi menjadi detik korupsi, namun dalam keadaan lain tetap menjadi detik sebagaimana diatur di dalam KUHP berbeda dengan penarikan secara mutlak. Ketentuan detik ini di dalam KUHP tentu perbuatannya memenuhi unsur, akan tetapi apabila ada kaitannya dengan pemeriksaan. C. Detik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun detik-detik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah yang pertama, pasal 2, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana. B. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan pasal 2 Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama berdasarkan ketentuan pasal 2. Perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri seperti perkara orang lain. Perbuatan memperkaya di mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memperkaya adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset harta, kekayaan dan atau kepemilikan. Sedangkan yang D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan satu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur di dalam pasal 1028. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi hanya ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Baik, sampai situlah sempat saya menjelaskan materi ini. Selamat menyaksikan.